Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berjumpa lagi tentang SIM, Sistem Informasi yang akan diimplementasikan dalam pendidikan. Nah, ini konsep umumnya tentang Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SISDM. Nah, setelah nanti teman-teman membaca atau menonton paparan dari teks-teks panjang ini, diharapkan nanti mindsetnya dari semua memikirkan bagaimana menerapkan konsep SISDM ini di lembaga-lembaga pendidikan, baik dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Oke, nah ini ceritanya begini ya, dan tolong diperhatikan karena nanti ada tugasnya. Ini sengaja saya tampilkan karena yang saya lihat salah satu kelemahan kita di masa COVID ini, kelemahan mahasiswa itu di masa COVID dan di masa internet ya. Media sudah banyak, referensi sudah banyak, tapi minat untuk membaca, mengkaji sendiri, belajar mandiri itu yang saya kenal itu cukup rendah. Sehingga ketika disediakan modul teks bertanya tentang videonya, ini untuk sebagian ya. Ketika ditanya disediakan video bertanya teksnya, ketika disediakan dua-duanya bertanya kita kuliah daringnya, luringnya. Nah setelah luring, apalagi di mata kuliah yang bersifat aplikatif atau praktikum, itu harus dibimbing langkah demi langkah dari modul yang sudah disediakan. Padahal itu tidak perlu dilakukan untuk mahasiswa itu. Ini harus kita camkan ini. Jadi ada kebiasaan mahasiswa tempo dulu sebelum internet yang mereka berjuang membaca dari modul-modul langsung dipraktekkan di komputer atau di mesin tik, lalu ketika ada trouble baru bertanya kepada dosennya. Nah, sekarang ada sedikit pergeseran paradigma untuk sebagian mahasiswa, jadi dari awal sudah mengalah itu, ingin dibimbing satu persatu langkah demi langkah dengan ditampilkan di proyektor atau di infocus, mereka mengikuti padahal modul sudah lengkap. Nah, semoga langkah saya menyajikan video ini membuat teman-teman nanti bisa memperhatikan, bisa mendapatkan kesimpulan atau ringkasan dari materi ini. Bisa juga lebih hebatnya itu memikirkan bagaimana penerapan SISDM ini di institusi pendidikan sesuai mata kuliah ini. Oke, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia ini atau HRIS, Human Resource Information Systems. Nah, yang ini silakan dibaca sendiri. Nah, kalau sudah memikirkan, kalau sudah dibaca, ini mengatur, menganalisa, mengelola sumber daya manusia. Kalau sudah melibatkan sistem informasi, itu kita mari bayangkan seberapa besar teknologi informatika atau komputer itu dilibatkan dalam proses ini. Nah, mengatur, menganalisa, mengelola sumber daya manusia. Kalau tidak, kalau belum terpikirkan penerapan komputer secara menyeluruh, tapi minimal ada data-data yang disajikan oleh komputer. Atau contohnya kita di komputer membuat aplikasi web, berarti kita memikirkan data apa saja yang bisa disajikan dalam web itu untuk dijadikan
bahan pengambilan keputusan. Nah, itulah. Jadi tidak perlu memikirkan bahwa teknologi informatika harus menggantikan sumber daya manusia besar-besaran. Enggak juga. Nanti dulu. Yang penting sekarang bagaimana melibatkan teknologi informatika itu untuk mempermudah, untuk mempercepat pekerjaan para pengambil keputusan atau mempermudah pekerjaan operasional. Nah, sebagai contohnya pembuatan surat, kalau dulu diketik di mesin tik, nah sekarang tinggal kita ketik di komputer cetak. Kalau ada yang direvisi, tinggal hapusnya di sini, tidak perlu pakai tip X. Nah, itulah hal-hal sederhana dalam penerapan sistem informasi itu. Selanjutnya, dalam kegiatannya, HRIS mengelola dan menjalankan sistem administrasi SDM. Nah, ini perekrutan dan penerimaan. Terus pendidik berarti di sini bisa guru, bisa staf administrasi seperti TU. Perekrutannya bisa enggak sih melibatkan teknologi informatika, teknologi IT, teknologi TI, teknologi TI itu udah teknologi ya, teknologi informasi. Bisa enggak melibatkan TI? Nah, seperti apa sih? Maka bisa membaca dengan keyword di Google itu, contohnya perekrutan online, atau bisa juga perekrutan web rekrutmen karyawan atau guru. Nah, itu di dicari-cari di internet itu tentang bagaimana penerapan atau aplikasi apa saja sih yang bisa digunakan, aplikasi komputer tentunya ya, untuk perekrutan. Oke. Kalau canggih-canggihnya nantilah bagian orang komputernya, ada rekrutmen, nanti seleksinya bisa semi-semi otomatis atau berbentuk sistem pendukung keputusan, nanti itu bagian komputer ya, bagian orang komputer ya. Nah, pendidikan dan pelatihan itu maksudnya apa sih? Di sini ada dari sistem informasi ini pengaruh ke pendidikan pelatihan. Atuh, sekarang mah gak perlu memikirkan pelatihannya harus online, tetapi untuk menentukan siapa saja yang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan, itu siapa sih? Nah, itu penentuan orang-orangnya dilihat dari data yang ada dalam komputer, yang dalam komputer, produk komputer seperti web. Jadi nanti akan kelihatan dari laporan-laporan kinerja eh, karyawan, kinerja guru itu siapa sih yang harus di-upgrade kemampuannya, atau bahkan di-upgrade itu belum tentu guru itu lemah ya, atau SD kualitasnya rendah, enggak juga. Ada guru yang terus-terusan rajin sekali, inovatif sekali, itu berarti kita berikan bonus akan mendapatkan pendidikan yang keren dibandingkan guru-guru yang lainnya, sehingga lompatannya akan makin jatuh. Nah, itu ya, manajemen data sampai dengan pemberhentian dan administrasi tunjangan. Nah, ini sampai sini kita memikirkan aplikasi apa sih? Aplikasi apa saja sih yang bisa diterapkan sampai ke administrasi tunjangan? Apakah mungkin komputer dilibatkan, atau yang pikirannya tuh di Excel? Kira-kira data apa ya yang bisa digunakan untuk mendukung administrasi tunjangan? Nah, terus sedangkan dalam penerapannya terdapat model HRIS yang di dalamnya mengikuti subsistem input berupa SIA yang kemarin kita bahas ya, sistem informasi akuntansi. Nah, ini dibaca sendiri saja ya. Dalam pelaksanaannya, nah, HRIS dilakukan oleh Human Resource Department atau bagian personalia kalau saya, bagian personalia. Nah, seperti yang tadi diceritakan bahwa sistem ini akan mendukung untuk seleksi dan rekrutmen.
pelatihan dan pengembangan dan seterusnya. Kalau ingin lebih panjang di sini sumbernya saya cantumkan linknya ya. Kalau oke, kalau ingin melihat karena di sini linknya dalam video tidak bisa diklik berarti bisa di kopas dari sini sampai sini langsung ujungnya diketik usd.ac.id di Google itu maka akan keluar. Oke, kalau ngetik segini kan lumayan pusing ya, ngetik segini lumayan pusing. Oke, selanjutnya mengapa sistem informasi sumber daya manusia itu penting. Nah, sebenarnya ini kita bisa merenung sendiri, tetapi agar renungan kita lebih mudah terbuka, ide-ide kita itu terstimulus. Seperti apa sih cara pengungkapannya? Nah ini untuk mempercepat dan mempermudah fungsi Departemen SDM dalam melakukan kegiatannya, nah, mempercepat dan mempermudah, memberikan pelayanan kepada departemen yang lain tentang masalah ketenaga kerjaan. Jadi ketika contohnya data karyawan, data gurunya terdata dengan baik di sistem komputer, maka contohnya dibutuhkan oleh bagian keuangan berapa orang sih yang harus digaji oleh kita. Nah, itu lebih mudah kan. Terus berapa orang tahun ini yang harus mengalami kenaikan pangkat, nah, atau yang pada tahun ini yang mendapatkan bonus, ya itu bisa dijadikan acuan ya. Lanjut ke bawah. Ini terlalu bawah ya, saya telah tanggung. Oke, apa manfaat digunakannya sistem informasi SDM bagi perusahaan? Ini bagi perusahaan. Nanti teman-teman memikirkan berarti bagi lembaga pendidikan. Di sini katanya bisa, nah yang ini, dengan mudah mengelola sistem absensi online. Absensi atau presensi, payroll karyawan, penggajian ya, hingga menilai kinerja karyawan. Itu di apa sistem informasi apa ini SDM, sistem informasi SDM. Kadang-kadang tidak terpikirkan bahwa SDM kita itu akan lebih tertata manajemennya bila melibatkan komputer. Yang terpikirkan itu contohnya langsung penggajiannya seperti apa. Terus kalau absensi biasanya terpikirkan bagaimana terkomputerisasi. Tapi kalau kinerja guru, kinerja kinerja staff itu kadang-kadang kalau untuk sekolah-sekolah tertentu itu jarang terfikirkan. Tapi sekarang biasanya suka ada pelaporan untuk ke pusat. Jadi kegiatan guru itu apa saja, kegiatan dosen itu apa saja, saya pernah membimbing apa saja. Nah itu berarti bagian dari penilaian kinerja karyawan. Oke, nggak, kalau yang tidak terlalu tahu tentang guru, baca-baca tentang guru, nggak usah memikirkan harus semua terpikirkan lengkap sistem sumber daya manusia yang ada di sekolah, nggak usah. Salah satu saja, kalau yang terpikirnya absensi online, ya udah itu saja. Kalau terpikirnya absensi dan payroll, ya kinerjanya belum terpikiran, oke, ceritanya tentang absensi dan payroll. Bagaimana menerapkan absensi online di sekolah itu agar setelah dibuatkan aplikasinya bisa diterapkan, guru-gurunya mau ngabsen, stafnya mau ngabsen, dari absennya bisa digunakan untuk apa saja sih kira-kira absen itu. Oke, terus fungsi SIM bagi SDM selain mengelola data, SIM SDM berfungsi untuk mengadakan pelatihan dan mengembangkan karyawan yang tadi ya, meningkatkan skill serta wawasannya akan sangat berguna untuk diterapkan saat proses kerja. Oke, yang tadi gak usah diulas, mengadakan pelatihan, support ya. Yang kalau yang saya terpikirkan itu nggak langsung mengadakan pelatihan secara otomatis melibatkan sistem informasi, enggak.
Tapi untuk menentukan siapa saja yang harus ikut pelatihan itu dilihat dari data-data yang dihasilkan dari sebuah aplikasi yang sudah terkonsepkan atau dikonsepkan berdasarkan konsep sistem informasi, perancangan sistem informasi. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang sistem informasi SDM dan tujuannya apa? Nah, sistem informasi sumber daya manusia bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia mengubah data tersebut menjadi informasi. Jadi absensi itu kan terkumpul, jadi kita akan mengetahui siapa yang rajin atau yang tidak, siapa yang sering sakit. Berarti nanti harus mendukung keputusan, harus membantu berapa sih yang harus dibantu oleh sekolah untuk yang sering sakit. Atau bahkan kalau sakit-sakitan, apakah salah satu guru itu harus dipensiunkan dengan ya tanpa mengurangi rasa hormatnya. Itu bisa dijadikan acuan di mana data-data yang terdapat tersebut merupakan data yang dibentukkan oleh sebuah perusahaan. Berarti perusahaannya ini harus diganti oleh lembaga pendidikan. Oke. Ini manfaat SIM. Keberlangsungan organisasi atau perusahaan, apalagi sekarang di musim digital. Kalau sebuah sekolah seperti yang pernah saya katakan itu masih menutup diri dari perkembangan, dari pengadaan aplikasi-aplikasi berbasis komputer, bersiaplah akan ketinggalan oleh sekolah-sekolah yang sudah rajin terus upgrade walaupun kecil-kecilan. Contohnya awalnya hanya web sekolah saja. Itu berarti nggak ngaruh dengan SDM-nya. Update terus. Tapi sebenarnya ketika membuat web sekolah akan muncul kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah itu, dan akan muncul siapa saja guru yang terlibat dalam kegiatan siswa. Nah, itu sebenarnya sudah akan terlihat siapa yang sering muncul. Tentu saja tidak selalu orang yang sering terekspos itu lebih bagus dibandingkan orang-orang di dalamnya. Nah, setelah kita dapat melihat siapa yang sering muncul, maka kita bisa menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kegiatan yang terekspos di web, tetapi tidak muncul dalam berita webnya. Nah, itu bisa. Contohnya, ada yang sering memotivasi siswa, tetapi tidak muncul di web. Itu bisa ketahuan. Contohnya, pembimbing mahasiswanya ada 2, ada 3. Siapa sih yang paling berperan di dalamnya? Kan bisa kita tanya-tanya, diajak ngobrol oleh kepala sekolah, ke guru-guru atau ke pembimbing, siapa yang kemarin membimbing si Anu. Nah, gitu bagaimana sekarang perkembangannya, gitu. Atau bagaimana itu ceritanya, tolong ceritakan. Bahkan kalau sekarang bisa divideokan, pura-pura mewawancara oleh siswa atau oleh OSIS, itu diwawancara bagaimana Pak kemarin persiapan untuk mengikuti lomba Anu. Nah, itu kan pasti tidak semua guru siap untuk diwawancara. Nah, gitu ya. Menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Ini sudah diulang-ulang dari atas bahwa dari sistem informasi ini harus dapat mendukung dalam pengambilan keputusan. Nanti di menjelang agak akhir-akhir pertemuan itu kita akan mengenal sistem pendukung keputusan. Memang dalam penerapannya di informatika SPK atau sistem pendukung keputusan atau DSS Decision Support System itu ada yang dilakukan hampir banyak yang bersifat otomatis ya, atau perhitungannya, peramalan-peramalannya, prediksi-prediksinya itu tersaji secara otomatis oleh komputer. Tapi kita tidak ke sana dulu. Yang penting data tentang SDM yang dikelola melibatkan komputer ini harus dapat mendukung pengambilan keputusan. Kalau di sekolah berarti oleh kepala sekolah, atau bisa juga buat guru pembimbing untuk menentukan contohnya siapa sih siswa yang akan ditunjuk. Nah, berarti
ini sudah melebar. SDM-nya tidak hanya ke staf dan TU, tapi sudah melibatkan ke siswa. Siapa sih siswa yang bisa diikutkan dalam lomba ini? Nah, bisa saja lah, bisa saja. Itu menjadi bagian dari perhatian bagaimana penerapan sistem informasi SDM di sekolah. Oke, bagi saya SDM siswa itu bagian dari SDM sekolah bagi saya karena eh, kehebatan sekolah, ramenya sekolah itu semakin sering ikut perlombaan siswa di sebuah sekolah, maka sekolah itu akan semakin seru. Dan ketika semakin sering perlombaan, maka akan berimbas ke tugas-tugas yang harus dilakukan oleh guru. Di sanalah perlu ada pembenahan SDM guru, SDM staf administrasi. Jangan sampai ketika pengajuan untuk sebuah event atau pendaftaran kegiatan tertentu tersendat administrasi di staf administrasi yang tidak terlalu mendukung atau tidak terlalu peduli. Nah, itu jangan sampai terjadi dan itu harus menjadi perhatian buat kita. Oke? Yang di akhirnya ini katanya jeng jeng, jangan bosan-bosan kalau diberikan tugas seperti ini, ringkasan dari materi di atas, maksimal 1 halaman, boleh setengah halaman, diingatkan lagi kenapa sedikit, agar teman-teman tidak hanya kopas, tapi harus menceritakan ide-ide teman-teman, bagaimana menerapkan SISDM ini di sekolah yang terbayang oleh teman-teman. Atau mau di kampus sendiri boleh, atau di sekolah terdekat boleh, yang kebayang saya nggak usah langsung terjun ke sekolahnya nanya-nanya, nggak usah, itu takut terlalu lama. Kalaupun mau mencoba terjun ke lapangan observasi, nyoba-coba karena ada guru yang kena, silahkan. Atau mamah dan ayahnya itu guru nanya-nanya boleh, silahkan. Tapi kalau nggak ada, perhatikan aja dari luar, kira-kira ini kalau diterapkan aplikasi komputer atau web, contohnya web tentang SDM, apakah apa sih keuntungannya untuk sekolah itu? Nah, yang ini nih. Nah, terus apa kendalanya? Kira-kira apa? Contohnya nggak ada staf yang akan menggunakan atau operator, nggak ada operatornya, tidak ada yang mengoperasikan aplikasinya. Nah, atau pengadaannya membutuhkan biaya yang besar, atau belum lah karena masih di kampung. Nah, itu di sini kendalanya. Itu tentu saja harus diimbangi dengan ide teman-teman. Apakah di kampung memang tidak dibutuhkan sebuah aplikasi komputer atau dibutuhkan? Nah, kalau dibutuhkan berarti tuliskan saja dibutuhkan, tapi kendala contohnya tidak ada sinyal internet, berarti aplikasi jangan menggunakannya berbasis internet. Itu teman-teman. Nah, dan jangan lupa di sini hasil ringkasan jangan dulu dikirim ke saya, tapi simpan dulu di komputer masing-masing. Nah, harapan saya tugas demi tugas itu nanti akan terkumpul satu demi satu dalam satu file. Nah, nanti boleh jadi satu halaman. Kalau tugas dari saya contohnya dibuat 1 halaman, kita ada sekitar berarti 14. Berarti 14 halaman total itu. 14 halaman disatukan. Nah, langsung jadi UAS nanti. Itu kan lebih menarik. Jadi nanti teman-teman punya ringkasan selama kuliah itu 14 halaman dan itu ada kata-kata, ada ide-ide teman-teman di dalamnya, ada bahasa teman-teman di dalamnya, bagaimana menerapkan sistem informasi itu pada sumber daya manusia, pada akuntansi kalau di pertemuan sebelumnya, pada pemasaran pada kalau di sebelumnya. Begitu. Oke, mudah-mudahan tidak seperti membuat makalah yang asal-asal kopas, tetapi ini ingin mencerminkan ide-ide Anda itu seperti apa sih untuk penerapan sistem informasi ini. Oke, teman-teman, selamat membaca. Tidak tidak harus menggunakan referensi-referensi ini saja, tetapi ini sebagai jangan keluar dari pembahasan-pembahasan yang sudah saya buat di sini. Kalau ingin tambahkan di sana memungkinkan tidak lebih dari 1 halaman, silahkan. Sumbernya juga cari yang bagusnya berarti dari jurnal. Yang ini kan bukan jurnal tuh. Dari jurnal sumbernya. Terus penulisannya seperti yang saya jelaskan dari sebelumnya. Jadi dituliskan di depan ini contohnya di mana? Di depan ini siapa
penulisnya tahun berapa, halaman berapa, terus dituliskan referensinya seperti daftar pustaka yang selayaknya, atau teman-teman bisa melihat di jurnal.stialfalah.ac.id. Begitu, terima kasih, thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.